Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Febrian. Di samping saya Radiana Jadafifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Coulson test. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi epicondylus lateral atau tennis elbow. Selanjutnya Mill test, tujuannya itu untuk mengidentifikasi epicondylus lateral atau tennis elbow, sama seperti Coulson test. Untuk prosedur tesnya itu pasien diminta untuk duduk lalu melakukan gerakan ekstensi, lalu pemeriksa melakukan gerakan radial deviasi. Untuk selanjutnya untuk positif tesnya itu nyeri di area epicondylus lateral. Selanjutnya ada tes Golfer test. Nah, di sini tes ini bertujuan untuk mengidentifikasi ada nyeri di bagian epicondylus medial dan bisa juga untuk mengidentifikasi epicondylus di bagian lateral. Nah, untuk prosedur tesnya, tangan pemeriksa untuk mempalpasi bagian epicondylus medialnya. Setelah itu, genggam tangan pasien atau palmar pasien seperti ini. Setelah itu kita arahkan untuk radial deviasi, ekstensi full dan dorsofleksi. Nah, pada saat melakukan ini kita kita tekan di bagian epicondylus medialnya. Nah, jika ada nyeri tekan maka itu pasien mengalami nyeri pada epicondylus medialnya. Selanjutnya yaitu elbow varus stress. Untuk tujuannya itu untuk mengidentifikasi lateral pada elbow. Yang pertama untuk prosedur tesnya itu tangan pemeriksa diletakkan di di bawah epicondylus lateral. Untuk tujuan fungsinya itu untuk mobilisasi, dan tangan yang satunya lagi kita letakkan di atas epicondylus medial. Terus untuk fungsinya itu untuk fiksasi. Lalu kita aplikasikan varus force. Valgus test, di mana tujuannya untuk mengidentifikasi ligamen kolateral medial. Nah, untuk prosedur tesnya hampir sama dengan varus. Posisi tangan pasien begini dan supinasi. Nah, selanjutnya tangan pemeriksa berada di epicondylus medial dan yang satu berada di bawah epicondylus bagian lateral. Nah, kali ini kita mengaplikasikan gerakan varus force dari arah medial. Nah, untuk positif tesnya itu akan menambah momen pada varus dibandingkan di tangan satunya. Selanjutnya itu ada Tinel-Suris test. Tujuannya itu untuk membantu menegakkan diagnosis pada carpal tunnel syndrome dengan memprovokasi parestesi atau nyeri pada nervus medianus yang melewati terowongan carpal. Untuk prosedur tesnya itu pasien duduk dengan posisi kedua tangan itu tersangga di rileks di atas paha dengan lengan bawah full supinasi. Terus kemudian meletakkan satu tangan untuk menyangga lengan di bawah pasien
tepat di bawah wrist. Terus selanjutnya itu mengidentifikasikan titik carpal tunnel, lalu ketuk dengan jari-jari atau telunjuk atau salah satunya. Tesnya itu rasa kebas, kesemutan, atau parestesi timbul sepanjang distribusi nervus cutaneous medianus atau aspek palmar taham jari telunjuk dan jari tengah serta bagian tengah lateral jari manis. Nervi flexion. Untuk tujuan tesnya itu untuk mengidentifikasi kompresi neuropati nervi ulnaris di elbow. Untuk prosedur tesnya itu tangan pemeriksa yang satu berada di wrist dan tangan yang satunya itu untuk menjadi penyangga. Lalu kita mengaplikasikan untuk gerakan pasif pada fleksi, lalu kita memberikan tahanan selama 1 menit. Untuk positif tesnya itu ada parestesia atau rasa kebas di jari kelingking atau di jari manis dan bagian medial tangan. Nah, selanjutnya di bagian wrist test, di bagian wrist dan hand. Nah, tes pertama itu ada tes ulna collateral ligament. Nah, tes ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya laxity atau adanya nyeri pada wrist. Untuk mengidentifikasi adanya laxity, nyeri. Nah, untuk prosedur tesnya itu pasien diminta untuk meletakkan tangannya di bed atau di meja. Nah, setelah itu kita arahkan gerakan supinasi. Lalu, tangan pemeriksa satu berada di bagian wrist. Tangan pemeriksa berada di lengan bawah pasien di bagian sisi radial dan tangan satunya berada di bagian sisi ulna. Setelah itu kita akan mengarahkan pasien ke arah ulnar deviasi. Nah, untuk positif tesnya itu adanya nyeri yang tidak terproduksi. Selanjutnya itu radial collateral ligament stress test. Tujuannya itu untuk mengetahui stres pada ligamen kolateral radial dan kapsul lateral untuk mendeteksi nyeri atau laxity. Untuk prosedur tesnya itu pemeriksa mengambil tangan pasien lalu meletakkan di atas bed, lalu tangan yang satunya itu kita letakkan di wrist dan tangan yang satunya diletakkan di radial, lalu mengaplikasikannya ke radial deviasi. Untuk positif tesnya itu nyeri terproduksi. 2 menit. Nah, tes selanjutnya pada wrist itu ada talent test yang dimana tujuannya itu untuk mengidentifikasi adanya untuk tesnya itu kita secara pasif menggerakkan tangan pasien untuk fleksi elbow 90 derajat kedua tangannya. Setelah itu kita arahkan sedikit abduksi, lalu fleksi elbow. Nah, ya wrist pasien. Nah, pas di depan dada pasien. Nah, tangan pemeriksa itu berada di tangan masing-masing pasien. Ini kita arahkan pasien untuk menahannya selama 1 menit untuk mengidentifikasi adanya positif tes pada tunnel syndrome ini. Selanjutnya itu ada tunnel wrist test.
Tujuannya itu untuk membantu menegakkan diagnosis pada carpal tunnel syndrome dengan memprovokasi parestesi atau nyeri pada nervus medianus yang melewati terowongan karpal. Untuk prosedur tesnya itu pasien duduk dengan posisi kedua tangan itu tersangga di rileks di atas paha dengan lengan bawah full supinasi. Terus kemudian meletakkan satu tangan untuk menyangga lengan di bawah pasien tepat di bawah wrist. Terus selanjutnya itu mengidentifikasikan titik carpal tunnel, lalu ketuk dengan jari-jari atau telunjuk atau salah satunya. Tesnya itu rasa kebas, kesemutan, atau parestesi timbul sepanjang distribusi nervus cutaneous medianus atau aspek palmar thumb, jari telunjuk, dan jari tengah, serta bagian tengah lateral jari manis. Selanjutnya, 3-digit Allen's test. Tujuannya itu untuk melakukan pemeriksaan aliran darah arteri pada tangan. Prosedur tesnya itu menggunakan 3 jari. Ibu jari kita letakkan di bagian radialis dan jari telunjuk serta jari tengah itu kita letakkan di bagian ulnaris. Lalu kita menyuruh pasien untuk mengepalkan tangannya sekuat mungkin, lalu membuka tangan sebanyak 10 kali pengulangan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di mana di akhir pengulangan itu tangan terbuka dan telapak tangan itu terlihat pucat. Terus untuk positif tesnya itu warna kemerahan dan kembali sekitar 5 detik. Selanjutnya itu ada Finkelstein test. Tujuannya itu untuk mendeteksi inflamasi antara tendon abduktor pollicis longus dan extensor pollicis brevis. Untuk prosedur tesnya itu di mana pasien duduk posisi awal dengan lengan bawah mid position. Untuk prosedur tesnya itu tangan yang lainnya itu menggenggam ibu jari, lalu satu tangan kita itu meletakkan di bagian radial dan satu tangan kita lagi itu kita letakkan di bagian ulnar. Lalu kita melakukan gerakan pasif ulnar deviasi. Pada tes ini positif apabila pasien merasakan nyeri pada bagian radial. Selanjutnya itu ada scaphoid shift test. Tujuannya itu untuk mendeteksi instability atau sublokasi pada tulang scaphoid, di mana kita suruh pasien untuk melakukan gerakan fleksi elbow, lalu pada bagian bawah itu kita lakukan gerakan ventricle sedikit pronasi. Lalu tangan yang satu kita ini kita letakkan di bagian scaphoid dan tangan yang satunya itu kita letakkan di bagian karpal. Kita menggenggam di bagian karpal. Nah, di tangan kita bagian scaphoid ini kita lakukan gerakan dorsal mendorong ke arah dorsal, lalu tangan yang di bagian karpal ini kita lakukan gerakan fleksi ke depan. Nah, untuk kasih lemas ke begini. Nah, untuk positif tesnya ini apabila di scaphoid ini terlalu banyak gerakan atau gerakan yang berlebihan.
Selanjutnya itu pinch grip test. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi kompresi pada cabang anterior nervus ulnaris interoseus. Terus kemudian untuk posisi awal duduk dengan gerakan fleksi elbow, lalu gerakan fleksi elbow lengan bawah itu pada posisi ventrikel sedikit pronasi. Lalu kita menyuruh pasien untuk mempertemukan jari thumb dan jari telunjuk. Mempertemukan jari thumb dan jari telunjuk. Selanjutnya itu menilai pasien apakah bisa memfleksikan distal interphalangeal pada jari telunjuk dan interphalangeal pada jari thumb. Selanjutnya ketika pasien tidak bisa mempertemukan kedua jari antara jari thumb dan jari telunjuk, maka dinilai positif. Nah, selanjutnya itu ada Fromen's sick test. Tujuannya itu tes untuk mengidentifikasi paralisis nervus ulnaris dan kelemahan otot pada adduktor pollicis. Untuk prosedur tesnya itu pasien duduk dalam keadaan comfortable, lalu kita mengupayakan pasien untuk menggenggam secari kertas menggunakan jari thumb dan jari telunjuk. Kemudian kita mengupayakan untuk menarik kertas dari genggaman ibu jari dan jari telunjuk pada pasien. Nah, apabila pasien bisa mempertahankan secari kertas tersebut, maka dinilai tidak positif. Tetapi apabila pasien tidak bisa mempertahankan secari kertas tersebut, maka dinilai positif. Selanjutnya itu retinacular ligament test. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi patologi pada interphalangeal joint proximal, terutama struktur kapsul dan ligamen retinacular. Untuk prosedur tesnya itu pasien duduk dengan tangan di atas bed, kemudian tangan pasien menahan interphalangeal joint proximal, kemudian pasien pada posisi netral, sementara interphalangeal joint ini jarinya itu kita fleksikan. Selama tes itu tidak ada gerakan aktif, hanya ada gerakan pasif. Terus apabila interphalangeal joint distal tidak dapat difleksikan, berarti ligamen retinakularnya itu atau kapsul interpalang proksimalnya itu mengalami positif pada tes ini.